My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break thee and lovingly take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you how many times would you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I make her weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For whom am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times would you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are sufficient with me, oh Lord. As I walk with you, I'm learning for what your grace really means. The price that I could ever pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I learned to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times would you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Selamat petang dan selamat hari Sabat. Saya percaya sepanjang hari Sabat hari ini kita semua diberkati. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita kongsikan petang ini ialah pengampunan. Kita buka dalam Alkitab Lukas 7 ayat 47. Sesungguhnya kasihnya yang besar itu
menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampunkan. Jika seseorang menunjukkan kasih yang sedikit, hal itu berarti dia menerima pengampunan yang sedikit juga. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, lazimnya manusia sering menilai diri orang lain secara luaran, melalui apa yang dilihat dari perbuatan dan tingkah lakunya. Tetapi Tuhan menilai seseorang melalui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena segala sesuatu berpusat daripada hatinya. Manusia boleh menipu dan membohongi sesama manusia. Tetapi manusia tidak boleh membohongi dan menipu Tuhan walau setitik sekalipun. Pada waktu Yesus diundang oleh Simon datang makan di rumahnya, ada seorang wanita yang hidupnya pernah bergaul dengan dosa. Wanita itu mendengar bahwa Yesus sedang datang dan makan di rumah orang Farisi. Lalu dia pergi ke situ sambil membawa sebotol minyak wangi. Dia berdiri di belakang dekat kaki Yesus. Wanita itu menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian kaki Yesus dikeringkan oleh wanita itu dengan rambutnya. Lalu kaki Yesus dicium dan dituangi dengan minyak wangi. Apabila orang Farisi yang menjemput Yesus itu melihat keadaan kejadian itu, dia berkata dalam hati, inilah di dalam hati orang Farisi ini. Jika dia ini benar-benar seorang nabi, tentu dia tahu bahwa wanita yang menyentuhnya itu hidup dalam dosa. Satu budaya orang Yahudi. Jika ada tetamu datang melaut ke rumah seseorang, tuan rumah tersebut wajib mencium tetamunya, membasuh kaki yang berdebu dengan air dan menuangkan minyak wangi di atas kepala. Pada suatu ketika, ada seorang wanita yang berdosa telah melakukan hal ini di rumah seorang Farisi yang bernama Simon. Dengan segala kerendahan hati, sementara tuan rumah tersebut tidak melakukannya. Simon dan wanita itu sebenarnya sama. Kedua-duanya orang yang berdosa. Hanya Simon menganggap dirinya cukup baik dan tidak memerlukan pengampunan dosa. Akan tetapi, wanita itu mengakui akan segala dosanya yang banyak dan memerlukan pengampunan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, dia memberanikan dirinya, sanggup berkorban dari segi harta dan meruah dirinya untuk datang kepada Yesus. Sebenarnya Yesus tahu siapa wanita yang berada di rumah Simon. Dia tahu siapa yang menangis membasahi kakinya.
Yesus juga tahu akan penyesalan dosa yang sedang dialami wanita itu. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu sudah diampunkan. Pengampunan bukannya datang dari sekadar perasaan yang mahu mengampuni ataupun tidak mengampuni, tetapi pengampunan itu datang dari keputusan dan kehendak hati yang ikhlas. Semuanya bermula daripada diri kita. Kemudian barulah Tuhan yang akan memberikan kuasa kepada kita untuk melaksanakannya. Keperluan manusia yang terbesar adalah pengampunan dosa. Oleh karena dosa yang tidak diampuni akan membawa kita mengalami penderitaan yang dahsyat di dalam neraka. Kita baca dalam Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu, Bapa kamu yang di surga pun akan mengampuni kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang lain, Bapa kamu yang di surga tidak akan mengampunkan kesalahan kamu juga. Nah, kita ingat kembali bagaimana bangsa Israel. Bangsa Israel berulang kali berbuat dosa terhadap Tuhan. Sama seperti kita juga, bukan? Raja Salomo mewakili bangsa Israel, memohon kepada Tuhan agar dosa mereka diampuni. Dia tahu betapa pentingnya pengampunan dari Tuhan ketika mereka berdosa. Tuhan tidak peduli apapun dosa Anda dan saya. Datanglah kepada Tuhan. Akuilah apa yang telah kita lakukan dan terimalah pengampunannya. Jikalau kita bergumul melawan dosa yang sama terus menerus, ingatlah bahwa Tuhan mengerti dan menginginkan kita bebas dari segala pergumulan dari dosa yang telah kita lakukan. Tuhan inginkan kita menerima pengampunan darinya dan mengetahui kasih-Nya. Janji yang indah dari Tuhan adalah Tuhan mau mengampuni orang-orang yang mengakui dosa mereka kepadanya. Tetapi juga dalam masa yang sama, kita pun harus mengampuni kesalahan orang terhadap kita. Firman Tuhan mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah kesalahan sesiapapun, supaya Bapa kamu yang di surga juga akan mengampunkan dosa. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa kamu yang di surga tidak akan mengampunkan dosa kamu. Kadang-kala kita bertanya, apakah semua dosa boleh diampuni? Sesungguhnya
semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Yang semua hujat yang mereka ucapkan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa. Pengampunan tidak bergantung daripada besarnya dosa itu, tetapi ianya bergantung dari berapa besarnya cinta kasih orang yang memberi pengampunan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan yang tidak dapat ampuni. Biarpun dosa akan selalu menjadi penghalang dan membuatkan kita terpisah dari Tuhan. Namun apabila kita mengambil keputusan untuk datang dan merendahkan hati di depan kaki Yesus, meminta belas kasihan, keampunan sama seperti apa yang telah dilakukan oleh wanita yang berdosa tadi. Kasih karunia Yesus Kristus itu cukup memberikan keampunan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Engkau yang Maha Pengasih tempat kami berlindung, telah memberikan kami nafas sehingga kami sentiasa diberkati dengan kesehatan yang baik dan damai di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih firman Tuhan yang baru kami dengar sebentar tadi. Firman Tuhan telah memberikan kami satu kekuatan, pengampunan. Apabila kami berhadapan dengan segala cobaan sepanjang hidup kami, Engkau berada di sisi kami. Tuhan, pada saat ini, ampuni kami Bapa. Kami orang yang berdosa, dan bantulah kami supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Inilah doa kami ya Tuhan. Melalui nama-Mu Yesus, kami bersembahkan. Amin.